Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Pembahasan kita ini saya ambil dari buku Heaven is Not My Home, Paul Marshall. Buku ini kalau saudara baca di dalam daftar isi itu kan terdiri atas beberapa bagian besar. Yang pertama itu adalah dia beri judul Our Fear to the World. Itu bagian yang sudah saya bahas. Jadi orang-orang Kristen, beberapa denominasi Kristen, beberapa tradisi aliran seperti meletakkan gereja berhadapan-hadapan dengan dunia. Seperti kita itu punya paranoia terhadap kebudayaan, ya, terhadap pengaruh dunia ini. Jadi kita punya sejenis ketakutan terhadap dunia ini. Yang kedua itu adalah bagaimana kita menempatkan diri di dalam dunia ciptaan Tuhan dengan cara yang Alkitabiah ya. Lalu kemudian yang ketiga, respon kita terhadap dunia ini. Dan yang kemudian yang keempat itu adalah bagian tugas kita secara lebih konkret dalam dunia ini. Dan yang kelima adalah apa yang dapat kita harapkan dalam dunia ini. Jadi kan kita seringkali mengatakan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Iya betul, pengharapan kita itu kepada apa yang Tuhan akan lakukan. Iya betul, tetapi di sisi yang lain, Tuhan itu bekerja di dalam dunia. Tuhan itu bekerja juga bagi dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan itu juga sudah mengerjakan apa yang Dia ingin kerjakan. Dan Yesus mengatakan, udah selesai. Jadi kita juga tidak perlu terlalu meletakkan seolah-olah pengharapan kita hanya ada di depan. Karena pekerjaan Tuhan juga sudah berlangsung dan sudah genap ya di dalam Yesus. Jadi kita perlu menyeimbangkan kedua sisi itu. Oke, jadi itu adalah 5 bagian dari buku ini. Dan kelima bagian itu kita bisa lihat breakdown-nya dalam yang berikut ya. Ini yang sudah lewat semuanya ya. Jadi tempat kita dalam dunia, kemudian kita breakdown dalam 3 pembahasan yaitu mengenai penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Lalu kemudian bulan kemarin kita sampai kepada bagian respon kita kepada dunia. Ada 3 macam respon. Ya, respon yang pertama itu dibahas di bawah judul suatu perasaan wonder, ya, perasaan takjub. Di dalam kita mempelajari segala sesuatu. Jadi itu saya sudah bahas kemarin pada bulan yang kemarin, ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipenuhi dengan perasaan takjub. Takjub mengasumsikan ada banyak yang kita nggak tahu. Takjub itu tidak mengasumsikan kita udah tahu semua A sampai Z secara komplit sampai kita nggak punya pertanyaan lagi. Enggak ya. Jadi pertanyaan, keraguan, ketidakberdayaan bahkan itu ada tempatnya dalam kekristenan. Kita dalam kekristenan itu tidak menganggap kalau kita pada satu titik akhirnya sudah nggak berdaya lagi, pada satu titik kita kemudian seperti tidak punya kepastian, pada satu titik kemudian kita merasa, kok gua nggak tahu yang mana atas mana bawah, apa itu yang benar, apa itu yang salah, ada yang salah sama gua. Nggak juga ya, kita di dalam kekristenan menyadari ada tempat untuk sense of mystery, ya, jadi perasaan bahkan gamang, ya, perasaan ragu, ada tempatnya dalam kekristenan. Nah itu saya udah banyak bahas pada bulan yang kemarin, ya, dalam The Wonder of Learning. Jadi ada tempat untuk yang namanya belajar di dalam pengalaman sebagai orang Kristen. Pengalaman orang Kristen itu bukan kayak dulu gue begitu, punya banyak pertanyaan, punya banyak kegamangan, punya banyak keraguan, dulu gue ada pergumulan, sekarang udah enggak gitu, sekarang udah selesai. Sekarang itu seharusnya semua udah beres. Enggak sih, ya. Tapi dalam kekristenan itu ada selalu 2 sisi itu. Sisi yang ada di depan itu kita tidak tahu. Jadi the wonder of learning. Nah pada minggu ini kita masuk kepada bagian yang kedua dari our response to the world, yaitu mengenai pekerjaan dan istirahat. Ya, sebuah perspektif Alkitabiah tentang pekerjaan dan istirahat. Nanti pada bagian bulan depan itu adalah refleksi tentang istirahat dan permainan. Jadi ini ada 3 hal di sini, bekerja, beristirahat,
dan bermain. Ya, 3 hal itu dalam hidup manusia. Nah, pada hari ini saya akan membahas area di antara pekerjaan dan istirahat, dan yang kedua itu nanti bulan depan adalah istirahat dan permainan. Seperti Anda lihat, istirahat itu dibahas 2 kali, jadi separuh-separuh ya. Jadi saya selalu membahas dalam interrelasi, bukan dalam tiap-tiap bagian, tapi interrelasi. Jadi work and rest, lalu rest and play. Bagian-bagian ke depan kita bisa lihat sendiri nanti ya, our task in the world ada 4 bagian ini, natural world, political responsibilities, imagination and art, sama creativity and technology. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ini sebentar. Lalu mengenai masa depan ya, our hope in the world ada 5 bagian. Itu saudara bisa baca sendiri nanti itu pada bulan-bulan ke depan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada perspective on work and rest ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasal yang pertama 25 sampai dengan pasal yang kedua Kejadian ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 25 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan dulu buat saudara sekalian bagian-bagian yang ganjil, nanti saudara membalas dengan bagian yang genap ya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik. Ayat 26, saudara sekalian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. 30. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 1, saudara bapak ya, demikianlah diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu bagian yang kedua dari perjanjian baru, kita akan lihat dari surat Paulus kepada orang Efesus pasal yang ke-6, 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Oke, apa aja sih yang disebut sebagai kerja? Kita kan suka pakai istilah itu ya, kerja. Kerja itu apa sih? Coba saudara, apa itu kerja? Beberapa istilah ya yang kita sering kaitkan dengan kerja. Misalnya, kita mungkin mengenal istilah kuliah kerja nyata. Orang-orang yang setua saya ini, zaman dulu itu, mengenal betul istilah KKN itu ya. Sampai terus tahun 98 istilah KKN itu bergeser maknanya.
Jadi kolusi, korupsi, dan nepotisme, dulu itu istilah itu dikaitkan dengan singkatan kuliah kerja nyata. Lalu saya masih ingat Romo Magnis pernah menulis sebuah artikel di koran Kompas yang terus dibukukan. Artikel itu membahas mengenai kuliah kerja nyata. Lalu dia memberikan satu komentar di sana, yaitu kenapa ya orang itu bekerja, para mahasiswa itu bekerja di desa, mereka mungkin ikut-ikut menggali saluran air. Mungkin mereka ikut membangun bendungan. Mereka mungkin memperbaiki jalan. Lantas bulan-bulan itu disebut sebagai kuliah kerja nyata. Dia bukan mengatakan bahwa yang seperti itu tidak perlu atau tidak baik, bukan ya. Tapi beliau mempertanyakan, kenapa yang seperti ini disebut sebagai nyata? Apakah itu berarti yang selama ini dikerjakan di kampus itu tidak nyata atau bukan kerja? Apa sih yang dikerjakan di kampus oleh mahasiswa? Kurang lebih adalah apa yang dikerjakan di kampus juga oleh para dosen ya. Betul nggak? Apa itu? Pekerjaan mahasiswa. Kamu kan bangun tidur dalam keadaan segar. Kamu waktu tidur lagi dalam keadaan mungkin udah capek terus makanya tidur gitu kan. Lalu di tengah-tengah itu kamu ngapain sebagai mahasiswa? Apa? Belajar. Belajar itu ngapain konkretnya? Kalau ada CCTV itu kira-kira yang disebut belajar itu ngapain? Menatap lembaran-lembaran kertas gitu kan. Dilihat itu lembaran-lembaran kertas itu. Lalu dibalik ya kan? Dibalik gitu kan? Belajar itu kan? Lalu stabilo, ya kan? Nulis-nulis. Lalu kita bilang, yang seperti itu ya bukan kerja. Nah, oke, kenapa disebut bukan kerja? Oh mungkin, karena tidak keluar tenaga terlalu banyak. Nah kalau seperti itu, yang disebut kerja itu apa? Oh yang disebut kerja itu loh. Mindahin batu, mindahin apa? Karung, nah itu kerja, ya kan? Kita sulit mengatakan pekerjaan fisik itu bukan kerja, itu pasti kerja. Tapi kalau cuma nulis-nulis, baca-baca, ngomong-ngomong, ya itu bukan kerja. Makanya kita suka pakai istilah another pejorative selain daripada kuliah kerja nyata, seolah-olah yang sehari-hari dikerjakan sebelum kuliah kerja nyata itu bukan kerja, adalah NATO, no action, talk only gitu kan. Jadi artinya ini talking aja nih, gak ada actionnya nih. Ya, jadi NATO itu cuman bikin-bikin rencana, bikin-bikin latihan, kapan actionnya. Kamu gak berharap NATO ada action lah ya. Karena itu berarti perang gitu kan. Berarti kesengsaraan bagi banyak orang. Sebaiknya gak ada action lah. Sama seperti pemadam kebakaran, sebaiknya gak ada action gitu ya. Latihan, gak ada action. Tapi apakah betul ya? Pertama, kenyataan itu hanya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang material. Saya kira ini kan tidak betul. Ini kita punya asumsi yang ada di bawah anggapan ini, materialisme. Kalau nggak ada materinya tuh, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa diraba, nggak bisa didengar, itu bukan nyata. Maka sampai di situ, pantas saja kalau kemudian dikatakan bahwa orang yang cuma baca buku, lalu bikin summary dari buku itu, dia coba memahami ide yang ingin disampaikan sama penulis, dia menanggapi dengan menuliskan tanggapan dia, itu bukan kerja. Atau kalaupun itu kerja yang maya, kerja yang kagak nyata. Really? Serius lo ngomong gitu? Ya, kalau kamu adalah orang materialis. Tapi saya kira ya, ini adalah sesuatu yang keliru. Saya kira saya setuju dengan Romo Magnis di sana. Tidak ada yang kurang nyata sesungguhnya mengenai mendengarkan kuliah, membaca buku, coba memahaminya, menanggapinya dengan kritis, menyusun alternatif, coba memahami pertanyaan dan coba menjawab pertanyaan itu dengan baik, dengan sistematis, dengan bisa bermakna dan dipahami oleh banyak orang. Tidak ada yang kurang nyata dengan itu. Tidak ada yang lebih nyata dari
seorang mahasiswa kemudian menggali-gali tanah untuk menanam kabel. Itu nggak lebih nyata daripada baca buku di perpustakaan. Demikian, baca di buku perpustakaan tidak juga lebih nyata dibanding menggali-gali tanah untuk menanam kabel. Gitu ya. Jadi saya kira pembagian atau dikotomi yang tajam antara kerja yang nyata dengan kerja yang nggak nyata, itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau pukul rata seperti zaman Orde Baru dulu itu ya. Kuliah kerja nyata. Jadi seolah-olah di kampus itu nggak kerja dan nggak nyata. Itu kayaknya disheartening banget dan itu keliru banget sih. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dicantumkan di KTP? Di KTP kan ada tulisan pekerjaan. Aha, kamu tulis apa itu pekerjaan gue itu? Kalau saya tulis dosen, nah, nggak tahu kalau kamu tulis apa? Pekerjaan, apa? Karyawan gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tulis juga pekerjaan mahasiswa, bener ya? Berarti mahasiswa itu pekerjaan loh, profesi itu, ya kan? Jadi masih agak mending lah. Mungkin Roh Magnis akan bilang, oh bagus juga itu, ya. Sekarang mahasiswa dibilang sebagai pekerjaan, ya. Jadi itu udah diakui, bukan pekerjaan tidak nyata, mungkin diakui itu pekerjaan. Oke, good. Tapi bagaimana dengan ini? Pekerjaannya adalah mencuci baju kotor. Pekerjaannya membetulkan atap rumah yang bocor. Pekerjaannya adalah mengepel lantai. Itu bisa nggak sih dicantumkan sebagai pekerjaan di sana? Domestic atau household chores, ya, chores. Yang hari-hari itu dikerjakan yang nggak habis-habis itu ya. Cuci piring, membersihkan rumah, ya, yang nggak ada selesainya, dan kalau sukses pun tidak akan dapat hadiah Nobel, ya, nggak akan dapat. Dan nggak ada itu kayak penghargaannya ibu rumah tangga terbaik di seluruh Kelapa Gading pada tahun 2020 itu nggak ada gitu, ya, just begitu aja. Kalau beres nggak dihargai, kalau nggak beres baru mulai dikomplain, nah kira gitu ya. Nah kerjaan kayak gitu itu kerja bukan? Itu kita pertanyakan, ya. Jelas tidak dihargai, jelas sering diabaikan, tapi apakah itu kerja? Apakah itu kurang nyata? Apakah itu kurang berharga dibanding, let's say, jadi dokter? Yang pasti kita punya kasta-kasta dalam kerja, yang kita bilang, jenis kerja seperti ini lebih penting dari jenis kerja seperti itu. Jenis kerja seperti ini kayaknya, waktu lu sayang banget 1 jam dihabiskan untuk, misalnya, cuci piring, atau ngepel, atau cuci baju. Mendingan di-sub aja orang lain yang kerjakan. Kenapa? Karena lu 1 jam itu bisa menghasilkan berapa puluh ribu dolar sebagai lawyer internasional misalnya. Enggak lah ya, enggak berapa puluh ribu ya. Tapi oke lah, kira-kira mungkin kayak gitu ya, dapat gambarannya lah ya. Ada orang yang per jamnya itu fantastik betul angkanya. Nah orang seperti itu, kalau menghabiskan waktu 1 jam main sama anaknya, apa enggak boros? Ya, dia main sama anaknya, main monopoli setengah jam, sambil lihat jam. Aduh nak, gue habisin waktu setengah jam ini, gue udah spend duit berapa gitu ya. Ada loss of opportunity gitu kan. Ngobrol sama teman setengah jam lagi. Ini ngobrol gak ada juntrungannya, lu habisin waktu gue aja. Kalau gue ngobrol sama klien, udah berapa ribu dolar gue kantongin gitu kan. Ini gue ngobrol sama lu doang, ngomongin apa gak jelas gitu. Nah, so, kita mungkin bisa mempertanyakan. Beberapa profesi sepertinya begitu penting, ya, begitu prestisius, begitu tidak dipertanyakan lagi, pasti ini berarti pekerjaannya. Tapi profesi yang lain sepertinya, ya, nggak terlalu ada nilai sih, really, ya. Oke, lalu bagaimana dengan jenis pekerjaan yang ketiga? Yaitu orang yang mengerjakan hobinya. Yang mana hobi ini, lu nggak dibayar aja, nggak menghasilkan duit aja, bahkan mungkin spend duit, lu kerjain juga. Tapi happen to be, ketika kamu mengerjakannya, kamu dihargai betul. Contohnya apa? Ada orang yang hobinya itu main gitar, B.B. King let's say, ya, Willie Nelson misalnya. Hobinya main gitar, Eric Clapton kali ya. Hobinya main gitar gitu kan.
Tapi kalau dia pentas, dia main gitar, Joshua Bell mungkin main violin gitu ya, atau Yo-Yo Ma main cello gitu, dia hobi. Gak dibayar pun dia main kan, bener gak? Tapi dia main, wah, dibayarnya fantastis. Mungkin semalam $100.000 gitu ya. Fantastis angkanya. Nah sekarang saya tanya, bukankah ini tidak adil? Ada orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang sepertinya itu otomatis dianggap nyata. Ada orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang memang dia berbakat sehingga dia landing pada pekerjaan yang sudah langsung dihargai sama masyarakat. Yang ketiga yang lebih hebat lagi, pekerjaan itu bukan hanya dia cukup gampang mengerjakan, bisa berprestasi dengan mudah, masyarakat menghargai, tapi dia suka juga. Suka dia, nggak dibayarnya dia lakukan. B.B. King, kalau nggak boleh main gitar, cepat mati rasanya. Udah mati sih B.B. King ya, udah meninggal dia. Waktu meninggal umurnya udah tua banget sih, udah hampir 100 kayaknya. 90 berapa gitu meninggal dia. Ya, udah tua sekali B.B. King. Padahal diabetes orang itu. Umurnya panjang juga, gendut gitu ya. Dan kerjanya cuma duduk main gitar gitu kan. Tiap kali main gitar itu, wah bayarannya berapa gitu kan. Dan dia itu 1 tahun itu bisa pentas 300 kali. You can imagine, 1 tahun 300 kali, seminggu lebih daripada berapa itu? 4-5 kali pentas ya kan? Kayaknya lebih dari pendeta kerja itu dia. Dan tiap hari dia pentas itu luar biasa, orang menghargai. Nah, dia mengerjakan yang dia suka. Ada orang-orang yang seberuntung itu. Nah, bukankah pekerjaan ini menjadi sedemikian tidak adil? Jadi bagaimana kita memaknai pekerjaan? Oke. Yang pertama, kerja itu jelas adalah pemberian daripada Tuhan. Dan itu pemberian yang baik. Walaupun pemberian yang baik itu sudah dicemari dosa tentunya. Seperti segala yang baik dalam dunia ini sudah dicemari dosa. In fact, dosa itu bukan sesuatu yang pada dirinya sendiri jahat. Bukan. Dosa itu adalah suatu pembelokan, distorsi dari sesuatu yang baik. Ya, dosa itu dompleng sama ciptaan yang baik. Tanpa ada kebaikan dalam ciptaan, nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Contoh, dosa iri hati. Orang itu bisa iri kenapa sih? Orang bisa iri karena ada yang baik yang dia iri pertama. Iya enggak? Orang kan tidak iri sama sesuatu yang buruk ya. Kamu iri nggak sama misalnya ada orang kena kanker. Waduh gue ngiri, kenapa gue nggak kena kanker. Nggak ada orang gila seperti itulah. Kamu ngiri orang kok bisa bodoh begitu ya, gue pengen bodoh begitu. Nggak ada lah begitu. Orang kok jelek begitu, gue pengen jelek kayak begitu. Nggak ada lah begitu. Ya, ngiri itu ngiri sama yang baik. Yang kedua, kalau kamu ngiri, artinya apa? Artinya kamu itu terbuka loh sama yang baik itu. Iya kan? Kamu mengakui loh bahwa itu baik. Orang kan nggak ngiri sama sesuatu yang dia tidak akui. Betul nggak? Sesuatu itu bisa baik tapi dia nggak ngakuin. Jadi ngiri itu menandai 2 hal setidaknya. 1, ada yang baik yang dia iri. 2, ada penerimaan akan yang baik itu. Dia terima itu memang baik gitu. Ya, dia mengakui walaupun dia nggak rela. Mestinya gue yang kayak begitu. Kok ini lu gitu ya? Kok bukan gue? Tapi setidaknya itu dia mengakui itu baik dan orang itu punya gitu. Ya kan? Jadi ya iri itu kalau nggak ada kebaikan nggak ada dalam dunia ini. Tapi iri itu sendiri buruk, pembelokan dari yang baik gitu kan? Ya, so dosa itu selalu adalah pembelokan dari yang baik. Kerja itu sesuatu yang baik dan kerja itu tercemar dosa. Dan kerja itu definisinya yang pertama adalah segala usaha untuk membentuk, mempengaruhi dunia manusia. Jadi kerja itu bukan cuma yang dapat dilabeli sebagai profesi. Ya, kalau mencuci baju kotor dan yang dicuci itu bukan bajunya orang sekampung ya, tapi baju keluarga sendiri, itu kan bukan profesi. Kalau baju orang sekampung ya itu profesi lah ya, kamu berarti buka laundry kan. Tapi ini kalau baju keluarga sendiri ya bukan profesi, kamu nggak bisa cantumkan kerja saya cuci baju, itu nggak bisa lah. Kalau itu adalah baju keluarga kamu sendiri. Tapi kalau itu baju sekampung ya, profesi saya tukang laundry gitu kan, bisa juga ya taruh di KTP gitu. Jadi kerja itu bukan hanya bisa dimasuki sebagai profesi loh, tapi juga yang tidak termasuk profesi. Segala
usaha untuk membentuk dan mempengaruhi dunia atau mempengaruhi manusia. Khususnya mempengaruhi ke arah yang baik. Terlepas dari itu menghasilkan uang atau tidak. Terlepas dari itu mendapat pengakuan atau tidak. Ya, pekerjaan itu adalah segala bentuk usaha untuk mempengaruhi. Oke. Yang kedua, pekerjaan sebagai pemberian Tuhan yang baik ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak bekerja. Ada kepercayaan daripada agama yang bukan Kristen, agama dari orang-orang setempat di Mesopotamia, ya, Ancient Near East, tempat di mana Tuhan memberikan narasi perjanjian lama kepada Musa, itu adalah tempat Kejadian 1 misalnya tadi ya. Kejadian 1 itu punya background setting dari hikayat penciptaan daripada orang-orang lain, daripada agama-agama lain, adalah Tuhan itu karena nggak mau kerja, makanya bikin orang. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang bekerja. Dia perlu pekerjaan, dia perlu hasil pekerjaan, tapi dia nggak senang kerja, makanya dia bikin orang yang kerja buat dia. Tapi cerita penciptaan, versinya Musa, cerita penciptaan versinya Alkitab, menceritakan hal yang terbalik. Tuhan itu juga bekerja. Nah ini beda banget dengan Ancient Near East punya versi ya. Ancient Near East punya versi adalah Tuhan itu nggak pengen kerja, makanya bikin orang supaya orang kerja buat dia. Jadi dia bikin budak. Tapi Tuhannya orang Israel, dia kerja. Ya, Kejadian 1 sampai 2. Lalu kemudian Mazmur 104, itu saya lupa tulis ya. Itu Mazmur ya. Mazmur 104, bukan Kejadian 104 ya, tapi Mazmur 104. Lalu kemudian Roh Kudus itu juga memperlengkapi orang untuk bekerja. Jadi Tuhan yang bekerja memperlengkapi orang untuk bekerja. Misalnya Bezalel, ya Bezalel dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 32. Bezalel diperlengkapi oleh Roh Tuhan untuk bekerja. Bekerja bukan hanya bikin apa ya, misalnya ya, bikin kitab suci misalnya gitu ya, menulis, menyalin, bukan. Tapi bekerja bikin kerajinan tangan loh. Ya, kerajinan emas itu dia bikin ya untuk menjadi dekorasi daripada bait suci. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Allah ini bukan cuma kayak dipenuhi Roh Allah supaya misalnya sifatnya jadi baik atau kalau dia penginjilan itu orang terima gitu. Bukan cuma itu loh. Tapi untuk mengukir, untuk membuat desain, untuk menjahit, untuk membuat segala dekorasi. Seorang artisan ya, seorang craftsman Bezalel. Jadi dipenuhi Roh Allah di sini bukan hanya dalam urusan yang kita biasanya sempitkan urusan rohani, tapi yang disebut urusan rohani itu juga urusan-urusan yang kita biasanya bilang sebagai ini sih urusan duniawi. Ya, menyulam, mendesain perhiasan, membangun suatu arsitektur, itu juga perlu orang yang dipenuhi Roh Allah. Yang ketiga, dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ada banyak perumpamaan soal pekerjaan. Ya, pekerjaan menabur di ladang, pekerjaan membajak sawah, pekerjaan macam-macam, ya, menggiling, dan pekerjaan memberi makan hewan ternak, dan segala macam. Ya, pekerjaan itu ada banyak di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dan Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, addressing masalah orang-orang yang tidak mau kerja, karena mengatakan, ya kan Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kita sudah punya cukup lah bahan makanan, kita hidup dari yang ada saja, kita nggak usah kerja. Ya, nah Paulus addressing masalah itu dengan mendorong mereka supaya kerja, dan di situ kemudian muncul ungkapan yang nggak kerja nggak usah makan, dia bilang. Ya, jadi itu sikap Paulus terhadap passive income misalnya. Ya, passive income basically kan gitu. Lu makan walaupun lu pasif, lu nggak usah kerja. Yang kerja duit lu, so to say. Ya, yang kerja duit lu. Tapi yang disebut yang kerja duit lu itu apa sih sebetulnya? Yang disebut yang kerja duit lu adalah orang lain kerja pakai duit lu, kan begitu. Jadi basically orang lain yang kerja, lu yang punya duit, kan kira-kira begitu. Nah, saya bukan bilang bahwa menjadi investor itu selalu buruk sih, saya nggak bilang begitu. Tapi saya akan bilang bahwa kalau itu tujuan akhir kita,
artinya tujuan akhir kita bukan memilih invest di mana, memakai daya otak kita untuk mengatur bagaimana supaya muncul hal yang baik dalam dunia lewat modal yang kita punya. Bukan itu, kalau itu sih baik ya. Walaupun seringkali itu hanya jadi pretense aja, pura-pura, karena yang sebenarnya dilakukan memeras otak sekuat daya, memilih investasi bukan supaya yang baik muncul dalam dunia, tapi supaya return of investment-nya itu sebesar mungkin. Nah itu saya kira bukan hal yang sama ya dengan memakai apa yang kita punya untuk menghasilkan apa yang baik dalam dunia. Oke. Walaupun itu tentu bukan exclude, berarti nggak boleh ada keuntungan bagi si investor. Bukan itu yang saya katakan. Tapi maksud saya adalah kalau itu tujuannya, nah itu menjadi sesuatu yang saya kira kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, sehubungan dengan hal ini, kalau tujuan akhir kita adalah supaya tidak bekerja, uang saya bekerja untuk saya tidak perlu bekerja lagi. Passive income, kira-kira begitu ya. Nah, itu Paulus punya kata-kata, Paulus punya nasihat. Anda bisa baca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, yaitu apa? Yaitu gak usah makan aja loh. Itu nasihat Paulus. Ya, kenapa? Karena berarti kamu menjadi parasit atas buah pekerjaan orang lain. Walaupun parasit yang terhormat, kenapa? Karena kamu punya kamu punya kepemilikan, kamu punya harta mungkin bertriliun-triliun, ya. Jadi kamu terhormat, dihormati oleh masyarakat. Tetapi prinsipnya sama. Kamu tidak bekerja, orang lain yang bekerja. Jadi kamu hanya menikmati hasil kerja orang lain. Paulus punya perkataan yang keras, tidak usah makan saja. Ya, seringkali kita katakan ini mengenai orang-orang yang hanya bisa meminta-minta di pinggir jalan. Ya, parasit loh. Tapi parasit itu bisa ada banyak ya. Cacing itu bisa kecil, bisa gede. Yang di pinggir jalan nggak kerja, pura-pura pincang ya dengan segala usaha yang culas, menerbitkan rasa prihatin orang lain yang baik hati lalu kasih uang. Kita bilang lu nggak kerja, lu nggak usah makan. Ya, itu cacing kecil. Tapi ada juga cacing besar. Dan kita mungkin tidak ngomong soal itu. Tapi saya ngomong soal itu. Yang kedua, memaknai pekerjaan. Kerja itu bukan antitesis daripada istirahat dan kontemplasi. Nah, Yunani Romawi, filosofi Yunani Romawi sering membenturkan antara pekerjaan vita activa dengan kontemplasi vita contemplativa. Ya, nanti itu diwarisi juga dalam abad pertengahan. Jadi kerja sama doa itu dibenturkan. Saya kira ini tidak perlu, karena kerja itu bukan antitesis dari istirahat, bukan antitesis dari kontemplasi juga. Kerja itu tidak lebih rendah daripada kontemplasi. Yunani Romawi dan juga medieval ya, abad pertengahan, melihat bahwa kerja itu lebih rendah daripada kontemplasi. Nah, kita mungkin pikir, enggak lah, kalau gue sih enggak gitulah. Buat gue kerja itu mulia sekali, kan gue orang reform dan segala macam. Really? Sekarang kamu pikir, apa benar kamu mikir begitu, kamu percaya itu? Nggak tentu loh. Kenapa? Karena begini, kalau kita bertanya dan menjawab dengan jujur ya, pertanyaan berikut ini, apa jawab kita? Kamu itu menganggap mana yang lebih sukses, orang yang sedikit kerja menghasilkan banyak atau banyak kerja menghasilkan sedikit? Mana lebih sukses? Yang sedikit kerja menghasilkan banyak lah, definitely. Kita menata pekerjaan kita kan begitu, ya kan? Orang-orang yang dalam tataran lebih atas kerja lebih dikit, hasil lebih banyak. Orang-orang yang tataran lebih bawah kerja lebih banyak, kerja lebih nggak enak, hasil lebih dikit, kan gitu aja. Betul nggak? Ya, kerjaan-kerjaan yang nggak enak tuh apa sih? Ya nggak ada yang mau, orang yang nggak ada yang mau kan? Nah orang yang nggak ada yang mau kerjain itu, biasanya jatuhnya kemana? Jatuh ke atas atau jatuh ke bawah? Ya biasanya jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Ya karena yang di atas bisa sepak ke bawah kan gitu ya. Ya, dia sepak ke bawah kan? Dia sepak, jatuhnya pasti ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas.
Ya, seperti itu. Karena orang itu berada di dalam hierarki power, ya, dalam hierarki kekuasaan dalam dunia ini. Dan mereka yang punya kekuasaan lebih besar ya tentu saja bisa menolak hal yang tidak enak terjadi pada mereka. Lu aja yang kerjain, atau bayar orang kerjain itu, kan gitu. Dan dimanapun level Anda dalam hierarki itu, Anda berpotensi untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita jangan cuma pikir mengenai CEO gitu ya, kita jangan cuma pikir mengenai apalah orang-orang kayak Elon Musk atau Jeff Bezos itu, enggak. Tapi kita semua, ya, kalau ada sesuatu yang nggak enak, apa yang kamu lakukan? Ya suruh orang lain aja kan. Lalu suruh orang lain kamu ngapain? Supaya orang itu mau melakukan hal itu buat kamu. Ya bayar dia lah, kan gitu kan. Kamu nggak suka setir, macet-macet, ya naik Grab aja kan. Atau naik taksi, kan orang lain setir, kamu nggak usah setir, benar nggak? Kamu mau nggak buang sampah dari depan rumah kamu sampai ke pembuangan akhir di mana itu, Bantar Gebang ya? Nggak mau kan? Saya juga nggak mau, saya juga nggak tahu tempatnya, juga nggak pengen tahu. Nggak mau lah saya ke sana, bau, ya kan? Ngapain juga seharian ngabisin waktu untuk apa ya, bawa sampah itu ke Bantar Gebang? Nggak mau lah. Tapi kamu perlu nggak ada orang kerjain itu? Kota Bandung pernah mengalami gak ada yang mau kerjain itu karena mogok tukang sampahnya, ya kan? Pernah mengalami itu Kota Bandung. Apa yang terjadi dengan Kota Bandung waktu itu? Ya kebauan, kan gitu ya. Jakarta juga sama ya. Pernah juga kayaknya mengalami hal itu, kebauan gitu kan. So ya tukang sampah itu pekerjaan yang menurut David Graeber ya, seorang ekonom, udah meninggal dia. Itu pekerjaannya tidak bullshit. Kita tahu dari mana pekerjaan tukang sampah tidak bullshit. Karena kalau mereka mogok, kita semua kalap, ya, kita semua kebingungan. Artinya kerjaan itu benar-benar diperlukan tuh. Itu kerjaan yang tidak bullshit. Memang ada nilainya, tukang sampah. Tapi coba, kita menghargai tukang sampah itu seberapa tinggi. Ada nggak yang kayak bikin puji-pujian, ode, ya, buat tukang sampah gitu? Ada nggak? Buat guru sih ada yang bikin guru gitu ya, terus suruh muridnya latihan nyanyi loh, ya terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, yang ngajarin ibu guru gitu kan. Karena mungkin merasa kurang dihormati, jadi saya sendiri guru loh ya by the way, jadi saya bukan nyinyir sama orang lain, sama diri saya sendiri. Tapi saya nggak pernah ngajarin lagu itu ke anak-anak murid saya, untuk memuji-muji saya. Anyway, tukang sampah, nggak ada orang mengarang lagu puji-pujian buat tukang sampah gitu ya, terpujilah engkau bapak dan ibu sampah gitu. Engkau pahlawan tanpa tanda jasa gitu, nggak ada. Ya mereka lakukan itu karena mereka butuh duit gitu kan. Kita lihat mereka juga rada rendah gitu. Kalau mereka buang sampahnya nggak rapi gitu, nggak dibersihin kayak atau apa, berantakan, kita marahin gitu kalian. Tapi kalau mereka mogok, kita kelabakan loh, karena nggak ada yang mau di kota Jakarta ini kalau ada pilihan, nggak ada yang mau antar sampah sendiri sampai ke Bantar Gebang, ya nggak ada lah, ya kan? Suruh orang lain aja, kan begitu. Ya saya bukan bilang mulai hari ini antar sendiri ke sana, enggak. Saya tidak anjurkan itu. Ya, tapi poin saya adalah ini adalah satu realitas di mana kita itu ya pastilah nggak suka pekerjaan tertentu dan kita memberikan kompensasi kepada orang tertentu yang nggak punya pilihan maybe, atau itu pilihan baik buat dia, dan dia mau. Kan gitu aja, ya kan? So, ini menandai apa? Ini menandai bahwa pada dasarnya, kita itu tidak terlalu menghargai pekerjaan itu sendiri. Kita menghargai hasil pekerjaan. Kalau pekerjaannya tidak tentu kita menghargai. Gitu ya. Tetapi reformasi mengangkat martabat pekerjaan aktif dan pekerjaan sehari-hari, ya, pekerjaan domestik, non-heroik. Kalau pekerjaan fisik tapi yang heroik sih, semua orang menghargai ya. Jadi jenderal perang, jadi striker sepak bola itu ya, semua orang menghargai kan ya. Tapi jadi tukang potong rumput lapangan sepak bola, ya nobody wants to know lah. Iya kan? Siapa sih yang kenal tukang rumput, ya tukang gunting rumput di lapangan sepak bola, tapi Ronaldo gitu ya semua orang kenal gitu. Lionel Messi itu semua orang kenal. Dan ya, itu menandai apa? Pekerjaan-pekerjaan yang
non-heroik dan tidak ada yang menyenangkan dari pekerjaan itu sesuatu yang gak ada yang mau kerjakan. Tetapi beberapa jenis dari pekerjaan kayak begituan, David Graeber kasih satu observasi, khususnya justru seringkali yang paling gak menyenangkan, yang paling gak dihargai. Seringkali semua orang butuh hasilnya. Gitu ya, semua orang butuh hasilnya. Coba misalnya, ya kerjaan tukang sampah tadi, kerjaan tukang gunting rumput lapangan sepak bola misalnya. Ya, itu kerjaan yang nggak ada yang mau. Tapi semua orang butuh. Bener nggak? Sekarang pikir, pekerjaan apa yang kamu pakai hasilnya? Kamu pakai hasilnya. Pernah nggak berdoa, bersyukur buat orang-orang yang mengerjakan kerjaan itu? Ya, oke. Nah, reformasi itu mengangkat harkat dari pekerjaan kayak begituan. Orang-orang kayak Tyndale misalnya, kita mungkin sering dengarnya itu Luther, tapi sebelum Luther ada Tyndale. Ngomong hal yang sama, dia membandingkan mencuci piring, mencuci popok bayi, dengan berkhotbah. Dan dia bilang, ini sama-sama bisa menyenangkan Tuhan. Dan dalam kasus Tyndale, ini dikutuk sama gereja Roma Katolik di abad pertengahan. Dikutuk. Dikatakan apa? Ini ajaran gak betul ini jelas. Kenapa? Masa cuci popok bayi sama berkhotbah sama-sama bisa menyenangkan Tuhan. Seperti itu. Tapi orang-orang reformasi, ya seperti William Tyndale dan Martin Luther, menganggap bahwa tentu saja berkhotbah itu bisa tidak menyenangkan Tuhan. Dan tentu saja mencuci popok bayi bisa menyenangkan Tuhan. Dan juga bisa sebaliknya ya, mencuci popok bayi tidak menyenangkan Tuhan, dan berkhotbah menyenangkan Tuhan, bisa juga. Tapi itu dua-duanya bisa loh. Ngerti maksudnya ya? Contohnya apa? Berkhotbah yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya berkhotbah sesuatu yang salah tentunya, kontennya keliru gitu kan. Atau kedua mungkin motivasinya keliru, kan bisa begitu. Mencuci popok bayi juga bisa tidak menyenangkan Tuhan. Ya, misalnya apa? Ya mencucinya asal-asalan, bayinya terus infeksi gitu ya, dan segala macam ya, tidak menyenangkan Tuhan. Tapi bisa menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan atau tidak, itu tidak bergantung jenis kerjaannya, tapi bergantung lu kerjain itu keluar dari tujuan apa, lu mau ngapain lewat itu. Dan titik ujinya cuma di situ aja sebenarnya. Lu pengen menyenangkan Tuhan karena lu mengasihi Tuhan, lu pengen mengasihi sesama seperti diri lu sendiri, karena lu mencintai Tuhan. Atau, lewat pekerjaan itu lu kepengen bisa panjat sosial, posisi status sosial lu lebih tinggi dari orang lain. Yang mana? Kadang-kadang orang itu khotbah karena pengen panjat sosial sebenarnya. Dan kadang-kadang orang itu mencuci popok bayi, atau kalau kerjaan dosen mungkin apa ya, bikin paperworks gitu kali ya, atau ngoreksi PR anak-anak mahasiswa misalnya. Pekerjaannya seringkali memang disub kepada asisten dosen, ya, yang lebih nggak ada pilihan, setingkat lebih bawah di dalam ladder apa itu, hierarki kekuasaan di kampus. Lu mengerjakan itu bisa juga karena mencintai sesama lu, mencintai sesama manusia, mencintai Tuhan. Dan kalau kita mengerjakan itu, ya, untuk menyenangkan Tuhan, untuk didorong karena kita mencintai Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, dan karena lu mencintai sesama lu sebagai sesama, lu mengasihi mereka seperti lu mengasihi diri lu sendiri, saya kira tidak terlalu penting kamu mengerjakannya dalam hierarki level yang mana, kamu sedang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi kerja itu bukan antitesis dari doa, bukan antitesis daripada kontemplasi juga. Ya. Dan kerja juga tidak lebih tinggi daripada kontemplasi, karena dunia modern, Hannah Arendt misalnya ya, membahas hal ini dalam The Human Condition. Dalam dunia modern seringkali vita activa lebih dihargai daripada vita contemplativa. Seperti misalnya nyata dalam
anggapan yang tadi ya, kuliah kerja nyata itu. Ya, karena di kampus mungkin kita just berkontemplasi kan, di perpustakaan. Saya lihat kalau mahasiswa di Eropa itu bisa di perpustakaan lebih dari 5 jam itu ya, belajar 5 jam, 6 jam, biasa itu tiap hari. Ya. Nah itu nggak kerja itu. Nah kenapa dibilang itu nggak kerja, sementara kalau gali-gali tanah untuk tanam kabel itu baru kerja? Karena kita kecanduan vita activa, kita nggak terlalu menghargai vita contemplativa. Ya. Nah ini juga sama salahnya saya kira. Karena kerja itu tidak lebih tinggi daripada kontemplasi. Tapi kontemplasi juga tidak lebih tinggi daripada kerja. Ya, dan jenis-jenis pekerjaan itu tidak menentukan yang mana lebih mulia dan yang mana yang tidak. Ya, yang menentukan itu adalah niat hati kamu. Yang menentukan itu apa yang mendorong kamu. Yang ketiga, kerja itu nggak sama dengan kesibukan. Ya, kita seringkali pakai istilah beberapa istilah untuk pekerjaan ya, misalnya job, ya kita bilang kerjaan itu job. Kita juga bisa pekerjaan itu occupation gitu kan, occupation. Nah, tapi kerja itu bisa juga kita lihat sebagai vocation, ya panggilan. Dan di sini kita tahu bahwa kerja sebagai vocation itu seringkali kemudian disalah mengerti ya. Orang salah kaprah dengan kesibukan lu apa gitu. Ya. Jadi kita seringkali pikir mengenai occupation gitu. Occupation berarti kan kayak lu occupied by something. Jadi apa yang occupy lu, occupy itu apa ya? Occupy itu kayak menyibukkan lu, menghabiskan waktu lu gitu ya, sehingga lu perhatiannya ke sana gitu. Occupied. Nah, kerja itu gak sama dengan occupation. Dalam artian apa? Dalam artian lu sibuk bukan berarti lu kerja. Lu sibuk berarti lu sibuk. Lu sibuk itu berarti lu nggak kontemplasi itu aja. Lu sibuk berarti ya lu perhatiannya terarah dan dipenuhi sama sesuatu. Tapi itu not yet kerja lo. Ya. Kerja itu intinya kan mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi orang lain, ya, usaha ke sana, dan kerja yang baik, usaha itu didorong oleh cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Ya. Jadi kerja itu secara Kristen kita pahami sebagai sebenarnya menyambut panggilan. Ya, istilah vocation itu kata dasarnya voco, ya, vocal, itu artinya memanggil. Jadi vocation itu gambarannya adalah Tuhan memanggil lalu kamu menjawab. Nah kamu menjawab ini bukan menjawab pakai suara kayak Samuel, ya di sini aku Tuhan, Samuel menjawab begitu, tidak. Tapi kamu menjawab dengan tangan kamu. Kamu menjawab dengan kerja kamu, dengan pikiran kamu, dengan kata-kata kamu. Ya, kalau tangan tadi itu ya vita activa ya. Tapi juga dengan kata-kata ya. Juga dengan pikiran. Jadi kamu menjawab dengan respon kamu lah, apapun itu bentuknya. Nah, itu pekerjaan. Nah, orang itu seringkali mengganti sambutan dia terhadap panggilan Tuhan dengan kesibukan. Pokoknya gue sibuk, udah, gue udah kerja gitu. Jadi ini sisi lainnya adalah kalau nggak sibuk merasa bersalah. Dan definitely di sana apa yang bikin kita merasa bersalah karena nggak sibuk. Ini kita merenung, kita berdiam diri, kita membiarkan agenda kita kosong in a way. Karena kita ingin berfokus kepada beberapa hal. Nah itu sesuatu yang kita anggap sebagai penyia-nyiaan. Kenapa? Karena kita mengidentikan pekerjaan dengan kesibukan. Dan kesibukan dengan pekerjaan. Kalau udah sibuk, udah aman. Nggak tentu. Lu sibuk tuh nggak tentu, berarti lu udah menyambut panggilan Tuhan. Walaupun tentu nganggur juga nggak tentu menyambut panggilan Tuhan. Ya, of course. Ya. Berikutnya. Restorasi kerja. Nah Tuhan ini merestorasi pekerjaan. Segala pekerjaan yang baik, yang dikerjakan demi cinta kepada sesama, itu adalah pekerjaan di ladang Tuhan. Dan itu bersifat rohani. Jadi jangan menjual murah hal-hal yang kamu kerjakan itu dalam profesi kamu, dalam kesibukan kamu juga, dengan menjualnya pada penawar tertinggi.
Ini sesuatu yang seringkali terjadi karena kita memisahkan antara pekerjaan-pekerjaan rohani dan sekuler. Yang rohani ya harus ya kita kerjakan sesering mungkin. Yang rohani ya itu kita kerjakan bagi Tuhan. Tapi yang sekuler itu hanya untuk pendukung yang rohani. Jadi kita mengerjakan yang sekuler ini supaya kita ya cukup makan, cukup pakaian, cukup bisa memberi persembahan. Lalu baru at the top of it kita mengerjakan pekerjaan rohani. Tapi ini menyebabkan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah waktu kita mengerjakan yang sekuler itu, kita mengerjakannya dengan just prinsip menjualnya pada penawar tertinggi. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ya yang mana yang paling menghasilkan duit aja. Dan kita nggak fokus kepada kita ngerjain apa. Kita fokus kepada rewardnya apa. Khususnya reward dalam urusan finansial. Contoh, kamu kalau punya produk, apalah produk kamu? Spidol misalnya. Ada dua macam fokus bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu fokus kepada saya ini berusaha menghasilkan produk yang menghasilkan user experience yang terbaik gitu. Spidol yang bagus saya pengen hasilkan. Itu satu. Tapi yang kedua apa? Saya pengen untung. Nah ini nggak harus dibenturkan. Nggak harus ya. Kalau dibenturkan seolah-olah lu mau kualitas nggak boleh untung, lu harus rugi. Salah itu. Atau yang kedua, ya lu mau untung kan nggak salah kan? Maka nggak usah pikirin soal kualitas. Itu juga keliru. Kenapa? Karena saya pikir, namanya pekerjaan di dalam pandangannya Alkitabiah, dikerjakan kan karena cinta kepada sesama. Betul ya? Bukan karena cinta pada diri sendiri. Nah kalau kamu fokus pada keuntungan pada dirimu sendiri, artinya apa? Ya artinya kamu mengerjakannya demi dirimu sendiri kan, bukan demi sesama toh. Tapi kamu mungkin bilang, enggak lah, ini kan keuntungan bagi-bagi kepada shareholders kan, pemilik saham kan, yang bukan cuma gua doang kan, kepada ya semua yang punya sahamnya, nggak tahu apa ini, snowman gitu ya, kan gitu. Ya, so yeah, well, kan orang lain juga, enggak lah, orang lain di situ ya bukan kroni kamu lah, karena kroni kamu ya kepentingannya sama-sama kamu, ya kan? Orang lain di situ harusnya apa? Orang lain di situ harusnya ya stakeholders kamu, semuanya, bukan cuma shareholders, bukan cuma pemegang saham, tapi semua yang kena dampak dari produk kamu. Dalam hal ini apa? Pembeli terutama, ya. Karena kamu produsen ya, kamu melayani konsumen lah. Itu sebagai sesama kamu yang kamu harus kasih seperti dirimu sendiri. Jadi pemilik pabrik mengasihi pembeli dari produk pabrik itu seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Demikian pemilik pabrik mengasihi para buruh seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Seperti dia mengasihi misalnya para pemegang saham. Seperti dia mengasihi para owner keluarga dia. Seperti itu. Kenapa? Karena kita semua ini sama, anak-anak Tuhan. Kita ini semua sama, manusia yang dibikin dari debu, dihembusi nafas Tuhan. Kalau kamu mengasihi dirimu seperti apa, orang lain samalah mengasihinya. Seperti itu. Karena pada dasarnya kalian itu, kita semua, nilainya sama. Sama-sama debu, nothing. Tapi sama-sama dihembusi nafas Tuhan. Oke, jadi kalau kita menjual murah pekerjaan kita, dengan menjualnya pada penawar tertinggi, ini saya sengaja kalimatnya paradoks ya. Jadi kita jual murah dengan cara apa? Dengan jual pada penawar tertinggi. Kita sedang menghina pekerjaan itu. Sama seperti ini. Beberapa orang ya, melakukan yang namanya jual diri. Jual diri ini yang paling hurufiah ya. Biasanya perempuan jual diri, ada laki-laki juga jual diri. Agak lebih jarang ya. Gigolo lebih jarang daripada pelacur perempuan kan ya. Tapi kita menghina orang yang jual diri. Walaupun jual diri nggak harus urusannya seksual ya. Jual diri bisa juga yang lain, integritas misalnya toh. Misalnya apa? Kamu nggak suka satu jenis makanan tertentu, tapi karena bos kamu suka, kamu bilang, oh kamu doyan makanan itu. Itu namanya jual diri juga. Kamu nggak suka musik tertentu, bos kamu suka, kamu pura-pura suka musik itu. Itu namanya juga jual diri. Kamu menganggap sebuah perbuatan itu hina sekali. Tapi karena bos kamu bilang, ini nggak apa-apa. Kamu bilang, bagus bos. Itu namanya jual diri. Jual diri nggak cuman jual service seksual.
Tapi oke, kita pakai contoh yang paling sering dipakai orang ini. Jual diri dalam artian perempuan menjual servis seksual dia kepada penawar tertinggi. Kenapa kita bilang itu hina? Kenapa kita bilang itu rendah nilainya? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kan dia jual pada penawar tertinggi kan? Mestinya ini kan nggak dibilang rendah kan? Tapi kenapa kita bilang itu rendah? Dan saya setuju sih, itu rendah. Kenapa? Karena orangnya sendiri yang berjualan juga bilang itu rendah sih. Seringkali. Ya, seringkali ya, walaupun ada juga yang defense. Tapi seringkali mereka setuju ini juga bukan hal yang terlalu bagus lah. Saya nggak akan bangga-bangga banget dah. Nggak cerita-cerita kemana-mana dah, kira-kira gitu ya. Walaupun ya beberapa sih memang cukup bangga juga. Tapi minoritas lah ya. Jarang lah ya orang yang bangga, misalnya kayak apalah. Seorang ibu gitu ya tanya, anakmu di mana sekarang? Si ini dulu kan saya kenal waktu umur masih berapa lah, umur 3 tahun lucu ya. Sekarang pasti udah gede kan. Oh ya udah besar. Anak saya udah umur 27. Kerja apa dia? Jadi pelacur di Las Vegas. Pasti kamu nggak akan ketemulah ibu yang bangga gitu cerita sama anaknya. Tapi kalau anaknya, oh anak saya kerja di NASA jadi astronot tuh. Dia cerita bangga-bangga gitu kan ya. Kenapa kita memandang hina orang yang menjual dirinya? Ada yang tahu? Kepada penawar tertinggi. Ini kan penawar tertinggi. Mahal kan? Tapi kenapa kita bilang itu jualnya terlalu murah? Karena apa? Karena manusia itu gambar dan rupa Allah, maka manusia itu priceless. Priceless tidak sama atau kebalikan nilainya daripada valueless. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan ini. The Bourbon, ya, dinasti Bourbon itu raja-raja Prancis ya, Louis ke-14 dan seterusnya, ya. They know the price of everything, but the value of nothing. The Bourbon, lu sebut aja deh, apa aja dalam dunia ini barang-barang mewah mereka tahu harganya. Oh sabuk itu ya, Hermes itu harganya 13 juta, gue tahu. Oh sepatu itu, lu tahu nggak sepatu itu harganya 130 juta, gue tahu. Oh tasnya dia itu Gopetia, lu tahu nggak lo? Yang warnanya merah 600 juta itu yang itu. Tahu, semua harga itu dia tahu. Nilai dia nggak tahu. Jual diri itu kayak gitu. You know the price of everything, but you know the value of nothing. Itu sebabnya kita kemudian mengatakan, ya jual diri itu jual murah. Kita bilang, ini saya bukan menghina pekerja seks komersil, ya, sebab mereka seringkali lebih terhormat dibandingkan koruptor. Mereka seringkali lebih terhormat daripada beberapa rohaniwan, saya kira. Tapi saya akan bilang bahwa kenapa mereka kemudian seringkali dihina? Ya, apa alasannya? Apa alasan mereka itu menghina diri mereka sendiri? Alasannya cukup tepat. Karena apa? Karena nilai manusia itu infinite. Karena nilai manusia itu priceless dia. Ya. Jadi price-nya itu mestinya itu nggak ada. Price tag kamu tuh berapa sih? Kalau kamu di supermarket ya, dijual ya. Ini si Adi, ini Ronald di sini, ini Dani di situ ya, ini Adi di situ. Berapa harganya? Price tag-nya berapa? Kamu mungkin tergoda untuk cantumkan price tag, benar nggak? Si manusia ini price tag-nya 10.000, yang ini mungkin 100.000, yang ini mungkin Rp1 deh, yang ini syukur-syukur ada yang ngambil gitu kan, udah mau dibuang gitu. Tapi really ada price tag-nya? Maybe ada, berapa kamu cantumkan? Kalau saya akan cantumkan bukan angka. Saya cantumkan ini, price tag manusia. Mau tahu? Seharga Tuhan Yesus, 30 keping perak. Harga lo, sama dengan harga nyawanya Yesus. That's your price. Jadi lu jual diri lu berapa? Supaya naik pangkat gitu. Supaya bos lu seneng sama lu. Jadi maybe ya,
Lu berpotensi bisa pegang satu pabrik atau whatever. Penghasilan lu bisa kayak entah 300 juta seminggu gitu. Itu terlalu murah, men. Murah banget. You sell it too short, too low. Ya. Jadi saya kira itu sebabnya. Karena harga kita itu priceless. Seharga darah Yesus. Jadi lu jual harga diri lu, tuker sama hartanya Elon Musk, terlalu murah. Itu yang pertama ya. Segala pekerjaan yang baik yang dikerjakan demi cinta kepada sesama, yang nilainya priceless, adalah pekerjaan di ladang Tuhan, dan itu bersifat rohani. Jadi jangan dijual kepada pembeli termahal. Tapi kerjakan sebagai pelayanan kepada sesamamu yang nilainya infinity. Saya ingat satu contoh yang diberikan sama Paul Marshall ya di bukunya. Paul Marshall tulis mengenai seorang Indian yang bikin totem. Totem ini dia bikin. Ini totem semacam ini dibikin sama Jim O'Malley, seorang Indian yang tinggal di daerah terpencil gitu. Susah dijangkau tempat tinggal dia itu. Lalu Jim O'Malley satu hari bercerita kepada Paul, saya pernah jual totem saya, mahal banget sama seorang pengusaha hotel. Nah totem ini bukan objek keagamaan sih, jadi ini bukan sacred ya. Kita suka bilang ini kayak disembah-sembah gitu, bukan. Totem itu nggak disembah sih. Totem itu riwayat keluarga. Jadi itu kayak buku biografi keluarga, cuman dalam bentuk ini, visual gitu. Nah, Jim itu ahli bikin totem. One of the best lah. Lalu satu ketika itu ada seorang pengusaha resort gitu yang nggak tahu lah kayak Disney gitu ya, bikin resort gitu. Itu mau beli totemnya dia, jauh-jauh datang gitu, direkturnya datang gitu, mau nego harga sama dia. Lalu Jim bilang, buat apa? Kita mau buka hotel, itu buat kayak pintu gerbang gitu. Dia bilang kayak, itu enggak lah, itu bukan pada tempatnya lah. Totem itu dibikin buat pintu gerbangnya hotel. Taruh di museum boleh lah. Pintu gerbang sih enggak lah, itu hina banget gitu. Cuma pintu gerbang doang. Tapi dia nggak mau ngomong gitu lah ya. Jadi dia ngomongnya kayak, lu tahu nggak ini jauh banget loh. Gue di Kanada, lu di Amerika. Bayangin kapalin kayu gitu gede tuh berapa mahal. Oh nggak masalah, buat kita nggak masalah, berapa duit pun nggak masalah. Terus dia bilang, lu tahu nggak harganya berapa? Berapa lu minta? Kata si direktur itu. Terus Jim O'Malley mikir, gue jual totem paling mahal berapa ya? Terus dia kali 10 gitu. Kali 10. Terus dia sebut, orang itu nggak ngedip, nggak pakai tunda, nggak pakai apa. Oke, dia bilang, sorin tangan. Terus Jim bilang, sialan. Ya lu oke, ya gue oke lah ya. Masa tarik perkataan sendiri kan? Dia salaman. Terus dia jual totemnya itu dengan harga rekor, dia paling mahal seumur hidup dia. Tapi udah gitu dia kerjain, dia kirim dengan nyesel gitu. Dia bilang kayaknya gue jual diri banget gitu. 10 kali lipat loh harganya. Ya, dan dia merasa menyesal. Kenapa? Karena walaupun itu bukan tidak bermoral ya, ini kan bukan kayak melacur gitu, bukan. Cuman jual totem ke hotel gitu aja. Kan bukan melacur ya, just ya melanggar prinsip dia sendiri aja. Tapi itu menjadi ilustrasi buat Paul Marshall bahwa pekerjaan kita itu priceless ya seringkali. Jadi kalau kita menjualnya demi komersil aja itu sesuatu yang nggak tepat gitu. Jadi itu sebabnya gaji itu juga seringkali disebut sebagai kompensasi gitu kan ya. Gaji itu dibilang sebagai kompensasi. Berapa kompensasinya? Oh kompensasinya tinggi loh dan segala macam. Itu dalam mindset orang yang bayar itu betul. Memang itu kompensasi itu. Kayak gue beli hidup lu gitu. Gue telepon lu jam 12 malam, jam 3 malam. Karena ada problem di pengeboran minyak, apalah semacam. Gue telepon lu jam berapa aja. Kenapa? Ya karena gue bayar lu tinggi kok. Gue kasih lu 10 miliar sebulan, masa lu gak angkat telepon jam 3 malam? Kira-kira begitu. Ya, so ya itu kompensasi. Tapi berapa harga nyawa lu? Berapa harga hidup lu? Sehingga bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Saya kira itu. Yang kedua,
pekerjaan itu bukan antitesis dari human fulfillment. Ya, seringkali itu kita memang melihat adanya ketidakseimbangan gitu ya, antara makna pekerjaan dengan reward secara finansialnya. Seringkali pekerjaan yang rewardnya mahal, itu rewardnya mahal karena memang nggak terlalu bermakna gitu, ya. Tetapi pekerjaan itu nggak hanya bisa dilihat sebagai antitesis daripada kepuasan hidup ya, daripada human fulfillment. Pekerjaan itu bukan syarat, kata Sandra Griffin ya, dari human fulfillment atau kedewasaan rohani, tapi bagian daripadanya. Jadi orang yang hidupnya itu bermakna, orang yang hidupnya itu mengalami kepuasan, itu bukan hasil daripada dia sudah bekerja apa dan sukses. Tetapi pekerjaan itu sendiri adalah bagian daripada kepuasan itu. Ya, bagian daripada kedewasaan itu. Saya kira ini bisa menjadi jalan keluar ya buat kondisi-kondisi yang oleh David Graeber itu jalan keluarnya cuman struktural ya. Yaitu kalau kita bisa mereformasi lewat nggak tahu, maybe revolusi atau apapun. Tapi saya kira mungkin kita harus berdamai juga dengan bullshit jobs ya. Seperti ini istilah teknis yang dipakai sama David Graeber ya, ekonomi itu. Jadi saya bukan ngomong kasar di sini ya, saya nyebutin judul buku itu ya, memang judul bukunya bullshit jobs. Pekerjaan-pekerjaan omong kosong ya. Kita mungkin harus berdamai juga dengan pekerjaan-pekerjaan omong kosong. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan pada umumnya memang tidak kita kuasai kan. Bukan kita yang menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, berapa lama harus mengerjakannya, dengan cara apa. Seringkali kita tinggal terima aja orang lain yang menentukan buat kita. Tidak banyak di antara kita itu yang owner sebuah perusahaan. Dan kalaupun owner, tidak banyak yang punya kemewahan, bisa pilih-pilih policy mana dilakukan gitu ya. Seringkali itu pihak regulator, pemerintah yang menetapkan, atau asosiasi yang menetapkan. Jadi kita seringkali memang harus menerima kenyataan kita ada di bawah otoritas tertentu. Betul ya? Di bawah otoritas bos kita langsung, atau di bawah otoritas negara, atau di bawah otoritas asosiasi atau ikatan suatu profesi tertentu. Sehingga kita itu ya tidak menentukan sendirilah jadwal kita, target kita. Seringkali tidak. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya, kalau seperti itu, seperti dalam diagnosa Graeber ya, David Graeber, kita akan mengerjakan pekerjaan yang nggak ada maknanya, tetapi menghasilkan buat kehidupan kita. Ya, sementara pekerjaan yang ada banyak maknanya, penghasilannya kurang. Yang banyak maknanya itu seperti apa? Menolong anak-anak untuk bisa membaca, khususnya anak-anak di daerah yang sangat miskin. Nah itu penghasilannya berapa seperti itu? Kan nggak cukup kan seringkali. Ya, seringkali hanya orang-orang yang ya memang bersedia untuk itu karena berhati emas, dan tidak banyak orang itu yang punya hati seperti Mother Teresa, let's say. Gak banyak orang seperti itu kan. Kebanyakan orang kan gak seperti itu. Jadi tidak realistis mengharapkan seluruh dunia itu mayoritas hatinya kayak Mother Teresa, let's say. Ya, itu gak realistis. So, seperti apa solusinya? Saya kira ya itu tadi, kita berdamai dengan kenyataan bahwa dalam hidup ini seringkali kita terjebak dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memuaskan, dengan pekerjaan yang bullshit lah, yang sebetulnya nggak perlu dan seterusnya. Tapi orang lain yang mengaturkan. Cuman melalui pekerjaan-pekerjaan yang omong kosong itu, melalui pekerjaan yang juga di sisi yang lain ya, bukan omong kosong, tapi di sisi yang lain betul-betul memang berharga. Tapi karena ketidakadilan struktural menghasilkan reward yang tidak memadai. Saya kira tolok ukurnya perlu kita perlu kita anggap serius itu. Tolok ukur yang dipakai sama Graeber. Kalau pekerjanya mogok, seberapa kebakaran jenggot penerima kerjanya. Nah, kalau pekerjanya mogok, kemudian penerima kerjanya itu kebakaran jenggot, seringkali kan adalah pekerjaan yang digaji itu rendah sekali. Ya, artinya apa? Diperlukan tapi tidak dihargai.
Dan seringkali di sisi yang lain dihargai sekali, tapi sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Misalnya apa? Pemain sepak bola yang bayarannya fantastis, artis yang bayarannya fantastis. Kalau pekerjaan itu nggak ada, kira-kira hidup kita bagaimana? Hidup kita mungkin ya berkurang sedikit aja kan? Tapi kalau tukang sampah semua nggak ada, hidup kita kayak apa? Ya hidup kita dikelilingi sampah gitu kan. Jadi saya kira memang struktur dalam dunia ini tidak adil. Kita terima saja. Kita terima bahwa kenyataannya begitu sambil mengatakan, bukan mengatakan itu jadi baik ya, tidak. Tapi mengatakan itu tidak adil. Tapi kita terima itu. Dan kita bisa melakukan apa? Nah di sini kita melihat dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai ke-9. Eksistensi budak-budak ya. Budak-budak di zaman Paulus, itu eksistensinya ya kurang lebih mirip seperti mereka yang barangkali terjebak dalam profesi yang mereka sebut, walaupun seringkali juga kurang tepat ya, sebagai budak korporasi. Ya, budak juga. Walaupun nanti saya akan katakan mungkin terlalu keras ya, kita pakai istilah itu karena nasib kita jauh lebih baik daripada budak-budak Romawi. Ya, jadi jangan bilang kamu budak korporasi lah ya sebelum kamu melihat nasib daripada budak-budak Romawi. Tapi kepada budak-budak Romawi itu Paulus mengatakan ini. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi perhatikan di sini, kasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Taati tuan-tuanmu hai hamba-hamba seperti taat kepada Kristus. Dan seperti taat kepada Kristus itu kayak apa? Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah. Mental budak, atau kalau kita ngomong lebih kontemporer dan barangkali kasar, maafkan saya untuk bahasa yang kasar, mental babu adalah ini. Bekerja untuk menyenangkan orang yang di atasnya, supaya dia mendapatkan keuntungan. Ya. Untuk menyenangkan orang, karena dengan demikian dia bisa kayak, entahlah, nasibnya lebih baik gitu misalnya. Tapi Paulus directly confront itu. Kenapa? Bukan karena dia kepengen mereka lebih menguntungkan bagi para tuan, bukan. Tapi Paulus mengingatkan bahwa mereka bukan budak lagi. Kamu bukan budak lagi. Kamu budak manusia. Secara status kamu budak. Kamu orang yang tidak berdaya. Kamu orang yang diperas. Kamu orang yang diinjak. Secara struktural dalam dunia ini. Yes. Tetapi di hadapan Tuhan status kamu orang merdeka. Sama dengan Tuhan kamu. Sehingga jangan bersikap kayak budak. Hai para babu, jangan bermental babu. Hai para budak korporasi, jangan bermental budak. Kenapa? Karena kamu bukan budak. Karena kamu adalah hamba-hamba Kristus. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan Kristus sendiri adalah hamba daripada Allah. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah Bapa. Dengan rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, baik kamu maupun bos kamu, baik budak korporasi maupun owner korporasi, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, sama ya, equal dalam hal ini. Tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman, karena itulah senjata para tuan. Dengan ancaman, ya, lu gua pecat, di luar yang ngantri masih panjang. Demikian hamba-hamba senjatanya adalah hanya rajin di depan tuannya. Tapi keduanya masih mengingat bahwa status mereka sebenarnya sama. Sama-sama orang merdeka. Dan mengingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Tuhan tidak diskriminasi. Ya, Tuhan itu tidak menganak emaskan para owner perusahaan, Tuhan juga tidak menganak emaskan para buruh. Tidak, Tuhan tidak memandang muka.
dan kalian statusnya sama. Jadi jangan bersikap seperti seolah-olah status kalian tidak sama. Dan sebagai hamba, sebagai orang yang taklukkan ya, yang ditaklukkan, orang yang diinjak-injak, seperti apa itu bertindak dengan mental bukan mental budak? Seperti apa? Seperti ini, dengan melakukan pekerjaanmu, tanggung jawabmu dengan tulus, ya, dengan tulus. Karena Tuhanmu itu sesamamu manusia. Karena Tuhanmu itu ada kebutuhan, makanya dia hire kamu sebagai hamba. Layani kebutuhan itu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ya. Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, penekanannya ya, 2 kali ya. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua, 3 kali ya dalam ayat yang cuma pendek ini. Kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Oke? Jadi adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Walaupun Paulus bukan berarti menyetujui perhambaan selamanya. Karena kemudian dia menyambung. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi pada saat yang sama, Paulus mengafirmasi ketidakadilan struktural, seperti Graeber lah ya. Ketidakadilan struktural. Jadi perbudakan itu jahat, harus dihapuskan, tetapi for the time being sulit dihapuskan, maka jangan bermental budak sewaktu menjadi budak, karena kamu tahu Tuhanmu itu dan kamu statusnya sama di hadapan Tuhan, sama-sama orang merdeka dan Tuhan tidak menghendaki perbudakan, tetapi kalau ada kesempatan, bebaskan dirimu dari keadaan seperti itu. Ya, oke. Pekerjaan itu juga adalah satu pilihan yang seringkali itu tidak menerbitkan makna dalam diri kita sendiri, ya. Kita tidak mengerjakan sesuatu lalu kita puas, ya. Kita tidak mengerjakan sesuatu lalu kita mencapai, oh hidup saya bermakna, gitu. Mungkin enggak, mungkin sulit, tapi walaupun Paulus tadi memanggil, kalau bisa melepaskan diri dari keadaan seperti itu, silakan melepaskan diri. Tapi kalau enggak bisa gimana? Kalau enggak bisa, ya kita mengatakan pekerjaan itu bagaimanapun adalah suatu penjangkauan keluar diri kita. Pekerjaan itu adalah kebalikan dari self-seeking. Ya, jadi ini menjawab bagaimana jika sebagian pekerjaan ditentukan oleh orang lain, membosankan tetapi perlu. Ya, tetapi kita bisa menghidupi eksistensi yang semacam itu, ya, eksistensi yang mungkin lebih banyak menerbitkan sumpah serapah ketimbang menerbitkan ucapan syukur dan kebanggaan. Kita bisa menghidupi eksistensi perbudakan itu untuk menjadi perwujudan panggilan. Satu, jawaban kita terhadap panggilan Tuhan. Panggilan apa? Panggilan untuk melayani. Dan kita melakukannya sebagai orang merdeka. Ya, kita bisa melakukan itu. Calvin, ini saya mengutip Calvin, dia mengatakan, it is not enough when one can say, oh I work, I have my trade, I set the pace. Ya, I set the pace, berarti kan kayak gue bos gue sendiri gitu ya, gue pemilik dari usaha gue sendiri. Itu nggak cukup sih, kata Calvin ya. This is not enough, for one must be concerned whether it is good and profitable to the community, and if it is able to serve our neighbors. Jadi nggak cukup sekedar, ya kerjaan gue memuaskan kok buat gue, kerjaan gue ada kok bukan nggak ada, kerjaan gue itu gue jadi bosnya dan bukan jadi hamba loh, nggak cukup kata Calvin. Kamu harusnya bertanya ini, kerjaan itu menghasilkan sesuatu yang bagus nggak bagi komunitas? Pekerjaan itu melayani apa tidak sesamamu manusia? And this is why we are compared to members of a body. The life of the godly is justly compared to trading, for they ought naturally to exchange and barter with one another to maintain intercourse, kata John Calvin. Jadi maksudnya apa?
Seperti dalam tubuh itu ada pertukaran ya. Ada pertukaran lewat aliran darah itu. Nah demikian antara manusia di dalam masyarakat. Ada pertukaran, trading and exchange ya. Dan pertukaran itu lewat apa ya? Lewat ya itu tadi, goods and services ya. Orang itu memakai kan, kamu mengkonsum kan? Betul ya? Dan kamu menghasilkan juga. Mungkin kamu mengkonsum goods, menghasilkan goods, mungkin mengkonsum jasa, menghasilkan goods, atau menghasilkan goods untuk kamu tukar sama jasa, atau jasa sama jasa, whatever. Tapi itu semua adalah tujuannya selalu kepada orang lain. Ya, jadi pihak yang lain itu terlayani apa tidak. Dalam hal ini kalau kamu produsen snowman, ya kamu melayani pengguna snowman, seperti itu. Dan itu sebabnya dalam pekerjaan kita perlu untuk lebih adil ya. Menghadirkan surga dalam dunia ini tidak hanya pekerjaan pengkhotbah, pendoa, penyanyi di gereja, tapi juga pekerja yang lain lah. Ya. Pekerja yang lain seperti pekerja di assembly line, pekerjaan merancang sesuatu, pekerjaan whatever. Ya, melatihkan sesuatu, pekerjaan legal mungkin, pekerjaan whatever, sastra dan seterusnya. Ya, kita perlu untuk mengutus mereka juga. Kita kan punya pentahbisan ya untuk pekerjaan rohani, benar ya, di gereja kita mentahbiskan pendeta, kita kalau KKR itu memanggil orang, siapa di sini mau misalnya menyambut panggilan Tuhan. Masuk sekolah teologi. Tapi saya kira kita mungkin perlu juga ya mengimbangi itu dengan kadang-kadang di gereja kita memanggil siapa di sini digerakkan Tuhan untuk masuk sekolah teknik misalnya. Siapa di sini digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang medis misalnya. Atau melayani Tuhan di bidang jurnalistik misalnya. Atau nggak tahu, legal atau ekonomi atau whatever. Science. Lalu kita mengutus mereka. Karena pekerjaan mereka tidak kalah berat daripada pendeta atau penginjil. Ya kan? Bekerja di bidang teknik, di bidang manajemen, di bidang science dan seterusnya. Tidak kalah berat daripada pekerjaan di bidang teologi. Ya, jadi saya kira perlu juga kita menyadari bahwa kita bisa menghadirkan surga ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang non-teologis. Karena tuannya, by the way, juga Yesus loh. Yesus itu bos bukan hanya di gereja, Yesus itu juga bos dalam segala aspek dalam hidup manusia yang lain. Ya, Yesus itu bos juga di marketplace, Yesus itu juga bos di kampus, Yesus itu juga bos di ruang pengadilan, di medan perang even, dan seterusnya. Ya, sehingga saya kira kita perlu juga mengutus misionaris kita ke sana. Ya, dan mereka tentu belajarnya nggak cukup teologi aja, seperti anak teologi nggak cukup belajar teologi aja, dan anak teknik nggak cukup belajar teknik aja. Ya, anak teknik juga perlu belajar teologi, semacam itu. Untuk beberapa produk, apakah Alkitab menciptakan produk berkualitas super dengan harga super mahal? Oh, apakah Alkitabiah? Seperti jam Rolex atau Mercedes, mengingat sebenarnya fungsi esensi jam hanya menunjukkan waktu, dan mobil hanya sebagai alat transportasi untuk apa Rolex dan Mercedes jika hanya tujukan untuk kamu yang membeli produk itu hanya untuk menunjukkan kekayaan, kelas sosial, selain berbeda-beda, apa gunanya bagi common good, barang-barang seperti itu, selain hanya menjadi alat sarana untuk menaikkan gengsi dan status. Ya, tentu kita perlu lebih spesifik produk yang mana. Kalau mengenai merek Mercedes, yang saya tahu ada Mercedes juga yang tidak kalah mahal tapi berguna bagi common good. Misalnya Mercedes 18 jendela, saya sering bercanda sama teman-teman saya bahwa saya naik mobil Mercedes ke kampus, tapi jendelanya 18 dan pintunya 3, maksudnya bis patas PPD, kan pintunya 3, jendelanya 18 ya. Mercedes itu bukan cuma bikin mobil berpintu 2 loh by the way, Mercedes bikin mobil berpintu 3 juga, namanya bis gitu ya, yang saya kira jadi berkat bagi common good, betul nggak? Demikian Mercedes juga bikin truk yang rodanya 24 atau 48 itu ya, untuk mengangkut barang-barang lewat jalan di Sumatera yang mendaki berkelok-kelok dan rusak
banyak rusaknya. Mercedes bikin banyak produk yang bagus saya kira, bukan hanya untuk orang-orang segelintir orang, tapi juga bagi orang-orang yang kebanyakan. Ya, mengenai Rolex saya kurang mengerti, tapi saya kira ya tentu kalau mengenai ketepatan jam saya ini menang jauh daripada Rolex, ya Casio ini lebih akurat ya daripada Rolex karena dia quartz ya. So kalau kita menilai sebuah produk hanya dari fungsi primernya, dalam hal ini misalnya arloji itu ya fungsi primernya keeping time, tentu saja banyak yang ridiculous. Tapi saya kira fungsi arloji sekarang, khususnya kalau arlojinya itu Rolex ya, bukan hanya keeping time toh ya, tapi juga sebagai perhiasan. Dan perhiasan apakah hanya untuk mendongkrak gengsi? Saya kira kan tentu tidak hanya. Tetapi apakah untuk mendongkrak gengsi juga? Tentu juga. Ya, mungkin terutama, tapi apakah hanya? Kan tidak. Kan seperti itu kira-kira. Ya, tapi kalau kemudian kita perluas perlombaan ini, mengingat Rolex itu tentu bukan jam paling mahal, ya kan masih ada Hublot, masih ada Patek Philippe dan seterusnya yang lebih mahal. Saya kira memang dengan segera jadi ridiculous, ya karena nilainya itu banyak omong kosongnya lah, banyak snake oilnya lah orang bilang ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan harganya begitu. Ya, jadi maksudnya kayak harganya itu bisa 10 kali lipat, tapi value-nya itu nggak nambah banyak sebetulnya. Selain daripada value harganya itu sendiri, kira-kira gitu ya. Jadi maksudnya kayak harganya itu adalah value-nya gitu. Jadi maksudnya kayak lu beli itu karena itu mahal. Bukan lu beli itu karena itu berkualitas. Ya, jadi kelebihannya apa? Kelebihannya dia lebih mahal. Itulah kelebihannya. Itu point of ridiculousnya di situ. Dan kalau itu satu-satunya nilai, saya akan katakan itu kontra biblical. Ya, itu kontra biblical. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa sebuah barang yang memerlukan uang untuk menghasilkan kualitas segitu, lalu uang yang diperlukan itu besar sekali, lalu saya akan bilang, oh ini sudah ridiculous. Maybe enggak juga, jika kita bisa justify kegunaannya. Ya, seperti itu. Misalnya apa ya? Misalnya ada sejenis material tertentu. Yang material itu memang mahal sekali. Tapi material itu sangat tahan korosi. Saya agak tidak punya contoh yang aktual ya pada saat ini. Saya nggak bisa tunjukin misalnya di Amazon terus itu spare parts nomor berapa dan segala macam. Tapi saya tahu ada beberapa material sambungan pipa misalnya ya atau apapun untuk instalasi cairan-cairan yang korosif, nggak tahu lah H2SO4 maybe atau air laut kali ya dan seterusnya. Atau barang bertekanan tinggi atau temperatur super tinggi, mereka butuh material khusus. Yang satu komponen itu kalau untuk material cuman air doang gitu kayak lu beli toko material 30.000 dapat gitu, tapi kalau untuk spesifikasi itu kayak harus 30 juta gitu. Lalu kita kan nggak bilang kayak ini 30 juta lu beli keran 30 juta ini cuman buat sok-sokan kan ya? Ya enggak sih, nggak buat sok-sokan sih, karena materialnya memang perlu semahal itu dan segala engineeringnya dan segala macam patennya berapa banyak, memang perlu semahal itu sih. Dan memang diperlukan servis itu gitu. Tapi kalau hanya untuk misalnya bikin kloset dari emas murni lalu just supaya kayak gue bisa banggain gue berak di toilet yang semuanya dari emas murni. Iya, itu sih dosa sih. Saya akan bilang begitu. Walaupun itu pakai duit lu sendiri of course. Ya, tapi itu saya kira nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Investor atau trader saham menginginkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika memang motif yang benar, Alkitabiah yang pertama adalah utilize dana uang untuk mendukung atau memunculkan produk atau jasa yang berguna bagi umat manusia melalui penyertaan dana di perusahaan, maka sebenarnya tidak ada yang beli saham, really tidak ada, memiliki tujuan utama seperti itu. Tidak ada, ini kan perlu dibuktikan. Ya saya pikir ini mungkin bukan mau mengatakan tidak ada nol, tapi maksudnya practically tidak ada, dan saya setuju. Keinginan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya yang menjadi motor penggerak harga saham, bursa saham. Bursa saham bukan lagi tempat untuk menghimpun dana, karena menghimpun dana bisa melalui bank, private placement, modal ventura. Bagaimana dapat banyak?
Saya nggak gitu ngerti pertanyaannya. Oh, jadi maksudnya mungkin mekanisme atau institusi bursa saham ini bukan lagi tempat menghimpun dana atau bukan lagi tempat untuk menanam dana demi menghasilkan sesuatu yang baik dalam dunia, tapi menjadi satu institusi yang didorong oleh kerakusan, yang digerakkan oleh perasaan takut kehilangan dan ya kerakusan untuk keuntungannya sebesar-besarnya. Lalu praktik-praktik apalah, menggelembungkan nilai, menipu mungkin, dan segala macam teknik untuk memperbesar keuntungan diri sendiri. Saya akan mengatakan, ya definitely itu menandai bahwa dosa mendominasi. Saya hanya akan mengatakan itu. Ya. Lalu kemudian kalau saudara katakan, lalu bagaimana menebusnya, bagaimana menjadikannya baik? Ya, ini ada dua sisi. Yang pertama, ada hal-hal yang memang pada tahapan tertentu pernah baik dan diperlukan. Pada tahapan yang lain, sudah tidak diperlukan lagi dan yang tersisa tidak baiknya. Nah, yang sudah tidak diperlukan lagi dan tersisa tidak baiknya, padahal institusinya ada dan pernah gak ada, saya kira sangat logis kalau ditiadakan lagi sih sebetulnya. Ditiadakan lagi. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa mengenai contoh yang spesifik itu karena saya bukan ahli ekonomi, tapi secara prinsip kurang lebih seperti itu. Segala sesuatu di bawah kolong langit, hampir semua, saya nggak bilang semua, tapi hampir semua tersentuh oleh kekuatan formatif manusia. Dalam artian apa? Kita yang bikin. Once upon a time nggak ada. Bener nggak? Sekolah, Tuhan bikin sekolah nggak? Pada suatu hari ketiga Tuhan menciptakan sekolah, maka sekolah ada. Tuhan bikin sekolah? Enggak, Tuhan nggak bikin sekolah. Tuhan bikin pabrik nggak? Enggak, Tuhan nggak bikin pabrik. Tuhan bikin pesawat terbang? Enggak. Tuhan bikin penerbangan? Enggak. Tuhan bikin apa? Balai penelitian? Enggak. Banyak hal itu kita yang bikin. Tentu atas atas talenta dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, seizin Tuhan, whatever. Ya, pasti. Tapi kita yang bikin. Nah, kalau kita yang bikin, apa alasannya kita nggak boleh mentiadakan? Apa alasannya yang kita udah bikin harus terus ada? Nggak ada loh. Bener nggak? Jadi boleh nggak satu hari itu memang nggak diperlukan, ya ditiadakan saja. Boleh. Tapi sudah nggak bisa ditiadakan lagi, Pak. Ya, itu lain soal. Ada nggak yang contohnya seperti ini? Ada. Tuhan, misal ya. Tuhan itu bikin, misalnya apa ya, yang kita sama-sama setuju nggak baik itu ya. Misalnya, Tuhan bikin kasino nggak? Kasino nggak baik? Kamu setuju nggak kasino nggak baik? Mungkin nggak semua setuju ya. Kasino buat judi. Nggak baik lah ya kita bilang ya. Walaupun beberapa orang mungkin arguing itu baik dan segala macam. Ya well, maybe lebih banyak nggak baiknya lah. Baik untuk sebagian kecil orang lah, pemilik lah. Ya. Tapi in general nggak baik. Oke, kasino nggak baik. Bukan Tuhan yang bikin, manusia yang bikin. Ada baik juga sih kasino. Ya, pendapatan daerah dan segala macam. Ya bisa ada baiknya juga. Tapi banyak nggak baiknya. Oke. Bagaimana menebus supaya kasino bisa baik? Ada nggak kasino Kristen gitu? Ada nggak? Bisa nggak dibikin jadi kayak baik gitu, kasino Kristen? Atau apa? Ini rumah bordil Kristen gitu, pelacuran Kristen ada nggak? Nggak ada lah ya. Ini pembunuh bayaran Kristen gitu, ya pembunuh bayaran tapi dia Kristiani gitu, dia kasih 1/10 ke gereja gitu ya. Sebelum dia membunuh bacaan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Suruh orang itu bertobat terus baru didor gitu ya. Nggak ada lah ya. Nah demikian saya kira. Kita open saja terhadap kenyataan beberapa institusi sudah begitu merosot dan tidak diperlukan servisnya. Ya sudah. Tidak usah diteruskan saja. Tapi itu tetap ada Pak. Ya sudah. Kita nggak usah ikut-ikut kan. Gitu aja. Tapi again saya juga nggak bilang secara tepat mengenai institusi bursa saham, sebab saya kan bukan ahli ekonomi, saya tidak mampu bikin judgement lah mengenai hal ini secara final, ya. Oke?
Itu jadi kira-kira jawaban saya atas si bapak atau ibu si penanya yang tadi. Jika lingkungan sosial kerja itu buruk atau lingkungan kerjanya berbahaya, itu apakah harus tetap bertahan atau keluar ya? Yang tergolong buruk atau berbahaya ini sangat luas range-nya. Saya akan katakan banyak hal bisa dikatakan buruk padahal nggak buruk. Banyak hal dikatakan sangat buruk padahal mungkin nggak seburuk itu. Demikian berbahaya gitu ya. Lalu kemudian kalau dikatakan harus keluar dari sana apa tidak, itu terlalu general sih menurut saya. Semacam itu. Jadi saya akan katakan buruk dan berbahaya tidak tentu menjadi alasan kita keluar. Tapi buruk dan bahaya pada konteks yang lain bisa jadi merupakan alasan kita keluar. Tergantung seberapa buruk dan seberapa bahaya. Ya, maksud saya tuh seberapa buruk atau seberapa berbahaya kita tetap bertahan atau harus keluar gitu loh. Sangat sulit dikatakan, apalagi hasilnya adalah harus. Jadi polisi buruk dan berbahaya enggak? Jadi polisi itu baik dan berbahaya. Definitely ya, jadi polisi bisa tembak penjahat kan? Baik kan, tapi berbahaya. Ya, harus keluar enggak? Boleh nggak ada polisi Kristen? Ya boleh lah, kan gitu kan? Oh berbahaya nih Pak, harus keluar. Ya enggak lah, kan gitu. Ya, buruk tidak berbahaya, mungkin harus keluar juga, kan gitu. Tapi buruk ini seberapa buruk? Saya kerja di sekolah Kristen Pak, kerja ini sudah nggak bagus buat mental health saya ini. Saya harus keluar nggak? Nggak bagus buat mental health lo. Itu maksud lo kayak gimana tuh? Oh ya, ini Pak, saya ditekan terus nih tiap hari. Apa itu ditekan? Ya dikasih kerjaan harus selesai. Loh, jangan-jangan memang itu normal. Jangan-jangan memang, ya namanya kerja ya dikasih kerjaan dan memang ada deadline. Misal begitu, ya. Jadi ini buruk Pak buat saya Pak. Really buruk buat kamu. Maybe kamu bisa lebih kuat, maybe. Tapi nggak tahu juga, tergantung konteks ya. Saya nggak bilang bahwa lu jangan lembek lah, jangan cengeng lah, lu mesti lebih kuat. Padahal mungkin memang dia sudah tidak mampu lagi, ya. So itu memang sangat tergantung pada konteksnya, sangat bergantung pada situasi spesifik. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Kami bersyukur untuk pembahasan dan juga tanya jawab yang sudah kami lalui. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjadikannya sesuatu yang formatif bagi kami dalam hidup kami. Menjadi pergumulan kami yang berbuah dalam cara-cara Tuhan menggenapi apa yang masih kurang dalam hidup kami maupun hidup orang-orang di sekeliling kami, lewat perkataan kami, lewat pekerjaan kami, lewat sikap-sikap kami, lewat apa yang kami kerjakan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.